Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Juni Bale dari Makassar, yang akan membawakan topik eksposisi kejadian 40. Amin. Amin. Untuk hambanya, Pastor Juni Bale, waktu kami serahkan. Silahkan Pastor. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Kejadian pasal yang ke-46. Kejadian pasal yang ke-46 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34. Bapak Ibu, saya akan bacakan perikop ini untuk kita sekalian. Kejadian pasal yang ke-46 ayat 1 sampai 34 di bawah tema Yakub pindah ke Mesir. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Berseba, lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternak dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamim, Ohab, Yakin, dan Sohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Serah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Sibolon ialah Syeret, Elon, dan Yahleel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram anak-anak lelaki serta Dina juga. Anaknya yang perempuan, jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 30 jiwa. 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Sifion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asher ialah Simna, Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Berie. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Silpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf, lahir Manase dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel
yang telah lahir bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Dan anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yahsel, Guni, Yeser, dan Silem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pembacaan dari Kejadian pasal yang ke-46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-34. Dari kebenaran ini kita banyak belajar mengenai beberapa hal, ya. Dari Kejadian pasal yang ke-46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-34. Ini mengisahkan tentang perjalanan Yakub dan keluarganya ke Mesir karena kelaparan yang melanda tanah Kanaan. Awalnya Yakub ini merasa cemas, saudara, ya, akan pergi ke Mesir karena dia khawatir bahwa itu akan mengakhiri janji Allah kepada keturunannya untuk memiliki tanah Kanaan. Namun dalam mimpinya di Berseba, Allah menegaskan janjinya kepada Yakub, memastikan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar di tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca pasal yang ke-46 ini, kita menemukan bahwa Tuhan memberikan janjinya kembali kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, ya. Dia akan menjadi bangsa yang besar. Ya. Allah menegaskan janjinya kepada Yakub, memastikan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar di tanah Kanaan dan dia akan menuntun mereka kembali ke Kanaan, ya, di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini yang membuat Yakub merasa cemas dan dia tidak mau pergi ke Mesir karena dia berpikir bahwa janji Allah itu tidak tergenapi lagi. Janji Allah itu akan berhenti di situ karena dia harus kembali dari Kanaan pergi ke Mesir. Nah, setelah menerima pesan daripada Allah, Yakub dan keluarganya berangkat ke Mesir. Mereka tiba di Berseba, di mana Yakub mempersembahkan kurban kepada Allah ayahnya, Ishak. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Mesir dengan seluruh keluarga dan harta benda milik mereka. Tadi kita sudah baca bersama-sama, total mereka yang berangkat ke Mesir
berjumlah 70 orang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mereka tiba di Mesir, Yusuf itu menyambut mereka dengan gembira dan memperkenalkan mereka kepada Raja Mesir. Yusuf memberikan instruksi kepada keluarganya untuk memberitahukan kepada raja bahwa mereka adalah gembala, sehingga mereka dapat tinggal di tanah Gosen. Akhirnya Yakub dan Yusuf bertemu kembali setelah berpisah begitu lama, dan mereka saling berpelukan dengan penuh sukacita. Ketika Allah berbicara dengan Yakub dalam mimpinya di Berseba, Yakub ini merespon, saudara-saudara, merespon dengan ketaatan dan kepatuhan. Ya, dalam mimpinya Allah ini menegaskan janjinya kepada Yakub bahwa dia akan menjadikan keturunannya sebagai sebuah bangsa yang besar di tanah Kanaan dan memberkati mereka. Allah juga menjanjikan bahwa dia akan menemani Yakub selama perjalanan ke Mesir dan membawa mereka kembali ke tanah Kanaan di kemudian hari. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ketika merenungkan bagian daripada Kejadian pasal yang ke-46 ini, saya menemukan bahwa Yakub sebenarnya berpikir. Berpikirnya apa? Berpikirnya bahwa ada janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Yakub adalah Tuhan akan menjadikan Yakub menjadi bangsa yang besar. Dan itu terjadi di tanah Kanaan. Tetapi ketika Tuhan memberikan janji, memberikan panggilan ini kepada kepada Yakub untuk berangkat ke Mesir, maka Yakub berpikir, jangan-jangan janji Tuhan ini tidak tergenapi lagi. Jangan-jangan janji Tuhan ini tidak terlaksana. Jangan-jangan janji bahwa Yakub dan keturunannya menjadi bangsa yang besar tidak terjadi lagi. Yakub yang menyadari pentingnya pesan ini merespon dengan kesediaan penuh untuk mengikuti kehendak Allah. Dia mengakui bahwa Allah telah setia dalam janjinya dan bahwa pesan dalam mimpinya adalah bukti dari kasih dan perhatiannya terhadap keluarganya. Halo? Sebagai tanggapan, Yakub memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Mesir dengan keyakinan bahwa Allah akan menuntun dan melindungi mereka sepanjang perjalanan mereka. Ya, saya percaya bahwa ini bukan perjalanan yang mudah. Ya, perjalanan yang mudah. Ya, kalau sekarang, zaman sekarang, kalau disuruh berangkat, maka kita boleh meringkas barang, lalu mungkin kita memakai kendaraan transportasi yang paling cepat, yaitu naik pesawat atau paling tidak naik bis. Tapi pada zaman itu, saya percaya bahwa mereka berangkat dengan memakai keledai, memakai onta, dan mereka harus menempuh perjalanan yang berkilo-kilometer. Tetapi dengan janji Tuhan atas hidup mereka, mereka tetap berjalan. Nah, timbul ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Pertanyaannya adalah, mengapa Yakub dan keluarga memutuskan untuk pergi ke Mesir? Nah, kita sudah tahu bersama, kita sudah pelajari di pasal-pasal sebelumnya bahwa pada waktu itu di tanah Mesir, di Kanaan, itu terjadi kelaparan yang sungguh sangat dahsyat, yang cukup besar, kelaparan yang cukup luar biasa. Dan satu-satunya tempat untuk bisa membeli bahan makanan itu adalah di tanah Mesir. Jadi mereka pergi ke Mesir karena kelaparan yang melanda tanah Kanaan. Dan karena Yusuf, putra daripada Yakub, telah menawarkan tempat perlindungan dan persediaan makanan di Mesir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentunya kita semua tahu bahwa kelaparan yang terjadi pada waktu itu Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa sehingga Yusuf dengan berbagai cara
tetapi akhirnya dia ada di Mesir dan dia menjadi orang yang menjadi kepercayaan daripada raja di sana. Dia menjadi perdana menteri dan dia menyiapkan segala sesuatu. Tuhan berikan kepada dia hikmat yang begitu luar biasa. Sehingga ketika masa kelimpahan, dia boleh menyimpan akan bahan makanan. Sehingga ketika masa kelaparan datang, makanan itu tersedia. Dan satu-satunya tempat untuk mereka bisa membeli bahan makanan bagi orang-orang yang kelaparan waktu itu, khususnya Yakub, keluarga daripada Yusuf yang ada di tanah Kanaan, itu mereka harus berangkat ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan di sana. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, menjadi sebuah pertanyaan lagi, bagaimana reaksi Yakub ketika Allah berbicara dengan dia dalam mimpinya di Berseba? Yakub berespon dengan ketaatan dan kepatuhan, menyadari pentingnya pesan Allah dan bersedia untuk mengikuti kehendaknya. Tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa ini tidak mudah. Yakub tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuat keturunannya menjadi besar, tetapi itu berada di Kanaan, bukan di Mesir. Tuhan akan membuat dia menjadi besar di Kanaan. Jadi ketika Tuhan membawa dia kembali untuk bawa dia ke Mesir, Yakub bergumul, Yakub berdoa. Tetapi di dalam mimpi Tuhan menunjukkan kepada Yakub bahwa aku akan tetap menjadikan keturunan ini menjadi keturunan yang besar. Di ayat 2 daripada firman Tuhan ini, Kejadian pasal 46, dikatakan gini, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya ya Tuhan. Lalu firmannya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Jangan takut untuk pergi ke Mesir, karena aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang diberkati, bangsa yang luar biasa, bangsa yang tetap menjadi perhitungan di hadapanku. Saudara, itulah yang menjadi satu kesadaran. Yakub merespon dengan ketaatan kepada Tuhan untuk menepati janjinya dan mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudaraku, saya percaya bahwa ketika Yakub mendapatkan pesan ini dan Yakub mau mengikuti, mentaati akan perintah Tuhan, mentaati akan apa yang Tuhan suruh kepada dia, pesan yang Tuhan berikan kepada dia, maka Yakub harus berbicara kepada seluruh sanak saudaranya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Yakub harus berbicara kepada mereka, ya, sehingga Allah menemui Yakub dalam mimpinya dan menegaskan janjinya serta memberikan dukungan untuk mereka pergi ke Mesir. Nah, saudara-saudara, saya coba renungkan bagaimana sih reaksi Yusuf ketika dia berjumpa, dia bertemu dengan ayahnya. Ayahnya waktu itu tahu bahwa Yusuf ini sudah meninggal. Ayahnya tahu bahwa Yusuf ini sudah mati. Ya, sudah terpisah begitu lama. Tapi di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yusuf sangat terharu dan bersukacita ketika bertemu dengan ayahnya Yakub. Mereka saling berpelukan dan menangis. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan di ayat 5 dikatakan, lalu berangkatlah Yakub dari Berseba dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Saudara, reaksi daripada Yusuf sangat terharu, Yusuf sangat senang
Dia bergembira, dia bersuka cita karena dia boleh berjumpa dengan ayahnya. Dia berjumpa dengan ayahnya. Dia sangat senang. Di ayat yang ke-28 dikatakan Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosen menemui di ayahnya. Sementara itu datanglah mereka ke tanah Gosen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Yusuf menyambut ayahnya dengan luar biasa. Ya, Yusuf menyambut ayahnya dengan luar biasa. Nah, apa yang diberikan oleh Yusuf kepada keluarganya ketika mereka tiba di Mesir? Yusuf memberikan instruksi kepada keluarganya untuk memberitahukan kepada Raja Mesir bahwa mereka adalah gembala, sehingga mereka mendapatkan tempat tinggal di Gosen. Ini adalah tempat yang baik, tempat yang aman untuk memelihara ternak domba mereka. Tempat yang subur. Sehingga Yusuf memberikan pesan kepada mereka. Kalau nanti di sana, di Mesir, kamu ditanya raja, apa pekerjaanmu? Jawablah dia bahwa kalian adalah pemelihara ternak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Respon daripada penduduk Mesir ketika kedatangan keluarga daripada Yakub. Penduduk Mesir menyambut kedatangan keluarga Yakub dengan baik dan memberikan mereka tanah Gosen untuk menjadi tempat tinggal. Nah, ini merupakan sebuah jawaban yang luar biasa. Sebuah tempat yang luar biasa yang tentunya sangat cocok dengan keluarga daripada Yakub ini. Ya. Daripada Yakub. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya coba belajar untuk melihat apa sih pesan moral yang dapat kita petik dari pembacaan Kejadian pasal 46 ayat 1 sampai dengan 34. Pesan moralnya adalah yang pertama, ketaatan kepada Allah. Belajar taat kepada Tuhan. Yakub menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah ketika Tuhan berbicara dengan dia dalam mimpinya di Berseba. Pesan moralnya adalah pentingnya mendengarkan dan mengikuti kehendak Allah dalam hidup kita. Berapa banyak di antara kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita untuk melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu di dalam hidup kita, pelayanan apa. Tapi kadang-kadang kita tidak berpikir. Kita berpikir karena kita tahu bahwa tempat yang kita tuju itu adalah tempat yang mungkin tempat yang sulit. Tempat yang tidak baik. Tempat yang tidak berkenan. Tempat yang tidak cocok. Tempat yang tidak pas dengan usaha kita dan sebagainya. Hingga itu menjadi sebuah pergumulan kita. Ya, sebuah pergumulan. Keluarga Yakub, khususnya Yakub sendiri, menunjukkan ketaatan kepada Allah melalui beberapa tindakan. Ketaatan dalam menjalani perintah Allah. Yakub mematuhi perintah Allah untuk pergi ke Mesir setelah menerima pesan dalam mimpi. Meskipun mungkin ada kekhawatiran dan ketidakpastian, Yakub bersedia untuk mengikuti akan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita melakukan sesuatu tapi di dalam pikiran kita sebagai manusia yang normal, jangan-jangan di sana tidak ada kepastian di sana. Jangan-jangan di sana kebutuhan kita tidak terpenuhi. Jangan-jangan di sana kita tidak disukai orang. Jangan-jangan di sana tetangga-tetangga yang ada di sekeliling kita tidak menyukai kita. Sehingga itu membuat kita berpikir untuk berpindah dari tempat yang satu untuk pergi ke tempat yang lain.
mengikuti perintah Tuhan. Atau dalam hal yang lain, Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, mungkin usaha yang baru. Tapi kadang-kadang karena sebagai manusia, kita mempertimbangkan itu harus matang-matang. Kita berdoa, bahkan mungkin ada orang yang sudah Tuhan pakai untuk meneguhkan itu. Tapi karena sebagai manusia yang masih berpikir secara logis, kadang-kadang kekhawatiran itu terus melanda hati kita. Kesetiaan terhadap janji Allah. Yakub percaya pada janji Allah kepada leluhurnya, bahwa keturunannya akan menjadi sebuah bangsa besar di tanah Kanaan. Meskipun pergi ke Mesir, Yakub tetap percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Ketaatan dalam ibadah. Ketika tiba di Berseba, Yakub mempersembahkan korban kepada Allah sebagai ungkapan syukur dan pengabdian. Ia menunjukkan kesetiaannya untuk beribadah kepada Allah. Beberapa bukti Bapak Ibu dan Saudara, ketaatan Yakub kepada Allah yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-46 ini. Yang pertama, buktinya dia taat kepada Allah. Dia mematuhi akan perintah Allah. Ini bukti ketaatan. Dia patuh kepada perintah Tuhan. Ketika Allah berbicara dengan Yakub dalam mimpinya, Yakub memberikan hati yang lapang, hati yang luar biasa. Dia menyambut akan pesan daripada Allah. Dia tidak membantah, tetapi dia melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, dia memberikan pengorbanan ibadah. Setelah menerima pesan dalam mimpinya, Yakub mempersembahkan korban kepada Allah ketika tiba di Berseba. Tindakan ini menunjukkan penghargaan dan kesetiaan Yakub kepada Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita juga menyadari bahwa seringkali ketika Tuhan memberkati, menolong kita, ketika kita mengalami sebuah musibah dan kita keluar dari musibah itu, atau ketika kita mengalami sebuah berkat, ya, kita mengalami kenaikan pangkat, atau kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan berkat, pekerjaan kita diberkati, ya, maka ada ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan. Demikian pula yang dilakukan oleh Yakub. Ketika sampai di Berseba, dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Itu menandakan bahwa Yakub betul-betul menunjukkan penghargaan, menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemelihara di dalam hidupnya. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Kita terus beribadah kepada Tuhan. Kita terus mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kalau Tuhan membawa kita dari satu titik ke titik yang lain, satu pengharapan kepada pengharapan yang lain, dari satu masa ke masa yang lain, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita. Oleh sebab itu, jangan pernah melupakan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tetap setia memberikan akan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga, dia percaya pada janji Allah. Meskipun Yakub mungkin merasa cemas dan khawatir, tetapi dia tetap percaya kepada janji Allah. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita ada yang pernah didoakan sama hamba Tuhan, ya, sama hamba Tuhan. Mungkin kita pernah didoakan untuk katakanlah orang yang menikah bertahun-tahun gak punya anak, lalu didoakan, ya, dinubuatkan tahun depan kamu punya anak, tapi ternyata tahun depan tidak terjadi, ya. Apakah kita kecewa dengan Tuhan? Apakah orang yang didoakan seperti itu kecewa dengan Tuhan? Kadang-kadang ada. Tapi ada juga yang terus berserah kepada Tuhan.
percaya bahwa kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan pasti tepat. Saya pernah doakan orang begitu, saudara. Saya tahun 2021 Desember 2021 pas Natalan, ada orang yang datang beribadah di tempat kami, dan Tuhan itu tiba-tiba secara spontan saya tanya, mereka sudah punya anak belum? Mereka bilang kami sudah menikah 7 tahun Pak, belum punya anak. Saya secara spontanitas saya bilang doa. Dalam doa saya bilang tahun depan kamu punya anak. Dan ternyata betul, istrinya hamil, tapi 3 bulan gugur. Ya, jadi tahun 2022 itu mereka telepon saya, mereka hubungi saya, Pak, betul hamil, istri hamil, tapi 3 bulan gugur. Ya, saya bilang jangan pernah putus asa, berdoa lagi. Puji Tuhan, atas kuasa Tuhan, sekarang ini mereka sudah hamil lagi dan sudah menunggu kelahiran bayi. Kadang-kadang Tuhan memberikan janji. Bayangkan menunggu 7 tahun itu bukan masa yang singkat. Cukup lama. Mereka melayani Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mereka menginjil kemana-mana. Tapi menikah 7 tahun. Gak punya anak. Sudah hamil, keguguran lagi. Kalau saya ngomong begini kepada orang yang seperti itu, yang alami seperti itu, percaya pada janji Tuhan. Janji Allah. Mereka masih berpikir. Mereka mesti berpikir. Tapi saya percaya bahwa apapun yang Tuhan bicara, firman Tuhan katakan bahwa Yakub percaya kepada janji Allah. Meskipun dia bimbang, meskipun dia ragu, meskipun dia khawatir, dia tetap pergi ke Mesir karena dia percaya kepada janji Allah. Dia percaya bahwa Tuhan berbicara kepada dia. Di tempat sana di Mesir pun aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Ya. Ya. Ayat yang ketayamu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Terhadap janji Allah, Yakub tidak pernah goncang. Ya, ketaatan Yakub tercermin dalam keyakinannya bahwa Allah akan menepati janjinya. Lalu yang berikut, yang keempat, bukti ketaatan daripada Yakub adalah kepatuhan dalam perjalanan. Yakub dan keluarganya berangkat dari Mesir. Berangkat ke Mesir sesuai dengan perintah Allah, menunjukkan ketaatan mereka dalam menjalankan rencana Allah. Meskipun mereka harus meninggalkan tanah Kanaan dan melakukan perjalanan yang panjang, mereka patuh terhadap kehendak Allah. Tadi saya jelaskan di awal bahwa mereka berjalan dengan keledai, dengan unta. Tapi saya percaya bahwa di perjalanan banyak kesulitan-kesulitan juga yang mereka akan alami. Mereka hadapi. Ya. Mereka alami, mereka hadapi di sana. Ya. Karena mereka harus berhenti untuk memberi makan ternak yang dengan ketaatan ini Yakub menunjukkan komitmen dan kesetiaannya kepada Allah serta keyakinannya bahwa mengikuti kehendak Tuhan akan membawa berkat dan perlindungan bagi dirinya dan keluarga. Pengabdian dalam menjaga nilai-nilai moral keluarga Yakub meskipun di tengah kesulitan tetap berpegang pada nilai-nilai moral yang diajarkan Allah kepada mereka. Mereka berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan. Seperti yang terlihat dalam kesetiaan mereka terhadap keluarga dan prinsip-prinsip kebenaran. Dengan ketaatan kepada Allah, keluarga Yakub menunjukkan contoh kepatuhan, kesetiaan dan pengabdian yang dapat menjadi inspirasi bagi umat manusia untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Ini hal pertama yang saya lihat. Yang kedua, Bapak Ibu, perlindungan dan penyediaan Allah. Allah menjanjikan perlindungan dan penyediaan bagi Yakub dan keluarganya selama perjalanan ke Mesir. Pesan moralnya adalah
bahwa Allah adalah pelindung dan penyedia. Allah itu setia bagi umatnya dalam segala situasi. Perlindungan dan penyediaan Allah kepada keluarga Yakub tercermin dalam beberapa aspek. Yang pertama, perlindungan dalam masa kelaparan. Allah memberikan perlindungan kepada keluarga Yakub dengan memberi mereka jalan keluar dari masa kelaparan yang melanda tanah Kanaan. Dengan perintah Allah, mereka pergi ke Mesir, di mana Yusuf telah menyediakan persediaan makanan dan tempat perlindungan bagi mereka. Penyediaan makanan dan tempat tinggal. Allah memastikan bahwa keluarga Yakub memiliki persediaan makanan dan tempat tinggal selama masa kelaparan di Mesir melalui Yusuf yang telah diangkat menjadi bendahara kerajaan oleh raja. Allah menyediakan segala yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan bahkan berkembang di tanah asing. Keselamatan daripada bahaya dan ancaman. Allah melindungi keluarga ini dari bahaya dan ancaman selama perjalanan mereka dari Kanaan sampai kepada Mesir. Meskipun mereka berada di lingkungan yang asing, Allah memelihara mereka dari bencana dan memberikan mereka kedamaian dan keamanan. Allah menepati janjinya kepada Yakub dan leluhurnya dengan memperluas keturunan mereka menjadi sebuah bangsa yang besar, bahkan di tanah asing, melalui perlindungan dan penyediaannya. Allah menunjukkan kesetiaannya terhadap janji-janjinya dan kepeduliannya terhadap umat-umatnya. Dengan perlindungan dan penyediaannya, Allah memastikan kelangsungan hidup dan keberlangsungan keturunan daripada Yakub, serta menunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada umat-Nya dalam segala aspek kehidupan. Ini berbicara tentang perlindungan dan penyediaan Allah. Lalu yang ketiga yang saya pelajari dari perikop ini adalah persatuan keluarga. Meskipun terpisah selama beberapa waktu, keluarga Yakub bersatu kembali di Mesir. Pesan moralnya adalah pentingnya solidaritas dan dukungan antara anggota keluarga dalam menghadapi cobaan-cobaan atau kesulitan-kesulitan yang terjadi. Persatuan keluarga daripada Yakub tercermin dalam beberapa aspek yang terjadi selama perjalanan mereka ke Mesir yang saya baca. Yang pertama, perjalanan ke Mesir menjadi satu momentum penting untuk mereka merayakan reuni keluarga. Setelah berpisah selama beberapa waktu dan mengalami berbagai macam cobaan, mereka kembali bersatu di bawah naungan perlindungan daripada Tuhan. Ya. Lalu ada kebahagiaan dalam pertemuan itu. Pertemuan antara Yakub dan Yusuf setelah berpisah begitu lama menjadi puncak kebahagiaan dalam reuni keluarga ini. Mereka saling berpelukan dengan sukacita, menunjukkan kasih sayang dan rindu yang mendalam antara ayah dan seorang anak. Dukungan dan persatuan dalam kesulitan. Meskipun mereka menghadapi masa-masa yang sulit, masa kelaparan, dan mereka harus pergi ke tanah tempat yang asing, keluarga Yakub tetap bersatu dan saling mendukung satu sama lain. Mereka menunjukkan kebersamaan dalam menghadapi cobaan ini bersama-sama. Dan yang terakhir adalah mereka penghormatan terhadap leluhur. Selama perjalanan mereka, keluarga Yakub juga memperlihatkan penghormatan terhadap leluhur mereka seperti dengan mempersembahkan korban kepada Allah di Berseba, tempat yang memiliki makna spiritual dan sejarah di dalam keluarga mereka. Dengan persatuan keluarga, mereka dapat mengatasi berbagai macam cobaan dan kesulitan yang mereka hadapi pada waktu itu, serta merayakan berkah dan kemurahan Allah bersama-sama. Ini menunjukkan pentingnya hubungan keluarga yang kuat dan dukungan satu sama lain di dalam kita menjalani kehidupan. Dari hal yang ketiga ini, persatuan keluarga, kita boleh belajar bahwa selamanya apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, keluarga, orang tua,
adalah orang yang penting di dalam hidup kita. Ada orang-orang yang kadang-kadang benci dengan keluarganya, bermusuhan dengan keluarganya, tetapi dengan orang yang di luar sana, mereka dekat. Mereka bangga, mereka bisa senang berteman. Saya saat ini konseling satu pasangan yang mau menikah. Saya bilang sama mereka bahwa karena ada konflik-konflik dengan keluarga, saya bilang bahwa apapun yang terjadi keluarga itu adalah orang terdekat kita. Ya, orang terdekat kita yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Jangan pernah melakukan atau jangan pernah menyimpan kepahitan dalam hatimu terhadap keluargamu. Karena mereka akan menolong kita. Orang pertama yang terus ada, itu adalah keluarga kita. Nah, Bapak Ibu, hal yang keempat yang saya pelajari dari bagian ini adalah pengampunan dan rekonsiliasi. Meskipun Yakub dan Yusuf telah mengalami kesulitan dan penderitaan dalam hubungan mereka, mereka akhirnya berdamai dan saling memaafkan. Pesan moralnya adalah pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi dalam hubungan antara manusia. Pengampunan dan rekonsiliasi keluarga Yakub tercermin dalam hubungan antara Yakub dan Yusuf, serta antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Pengampunan daripada Yusuf. Yusuf meskipun telah mengalami pengkhianatan dan penderitaan oleh saudara-saudaranya, ia memilih untuk memaafkan mereka ketika mereka datang ke Mesir dalam masa kelaparan. Dia tidak membawa dendam atas perlakuan buruk yang pernah dialaminya, tetapi sebaliknya dia memeluk mereka dengan sukacita dan mencurahkan kasih sayang kepada mereka. Ini memberikan sebuah contoh teladan yang luar biasa buat kita. Ya, sehingga ketika kita sukses, ketika kita berhasil, ketika jabatan kita naik menjadi posisi yang baik. Ya, mungkin kita pernah mengalami masa-masa yang tidak baik, tidak enak. Hal-hal yang tidak mengenakan dengan keluarga kita. Waktu kita bersama-sama dengan mereka, mungkin pernah mereka merendahkan kita. Bahkan mereka mungkin melakukan kejahatan-kejahatan kepada kita. Tapi percayalah bahwa ketika Tuhan membawa kita untuk naik, ketika Tuhan memberkati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang punya segalanya, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada pengampunan dan rekonsiliasi daripada keluarga daripada Yakub dan Yusuf. Ya. Dia tidak membawa dendam atas perlakuan buruk yang pernah dialaminya, tetapi sebaliknya dia memeluk mereka dengan sukacita, mencurahkan kasih sayang kepada mereka, meluapkan, memberikan kasih sayang, menggantikan akan dendam yang mungkin sebagai manusia dialami. Rekonsiliasi antara Yakub dan Yusuf adalah pertemuan antara Yakub dan Yusuf setelah berpisah begitu lama menjadi momentum rekonsiliasi yang penting dalam keluarga. Mereka saling berpelukan dengan sukacita dan air mata menunjukkan bahwa semua ketidaksetujuan dan kesalahpahaman telah ditebus oleh kasih sayang dan pengampunan. Pengampunan dan persatuan antara saudara-saudara Yusuf meskipun memiliki kekuasaan untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang pernah menjualnya, memilih untuk memaafkan mereka dan merangkul mereka sebagai keluarga. Ini membawa rekonsiliasi antara mereka dan memperkuat persatuan keluarga. Yusuf tidak pernah berpikir, Yusuf tidak pernah membalas dendam atas perlakuan daripada saudara-saudara. Ya, sebaliknya Yusuf melakukan sesuatu tindakan yang jauh lebih luar biasa, memeluk mereka, mencium mereka, merangkul mereka, dan memaafkan mereka. Pembelajaran moral tentang pengampunan ini adalah kisah pengampunan dan rekonsiliasi dalam keluarga Yakub, mengajarkan kita tentang kekuatan pengampunan dan pentingnya rekonsiliasi dalam hubungan manusia
Ini menekankan nilai-nilai seperti kesetiaan, kasih sayang, dan perdamaian yang menjadi dasar dalam menjalin hubungan yang harmonis. Dengan pengampunan dan rekonsiliasi, keluarga Yakub menunjukkan kemurahan hati dan kedalaman cinta yang memungkinkan mereka untuk melampaui masa lalu yang sulit dan membangun kembali hubungan yang kuat dan harmonis. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari Kejadian pasal yang ke-46 ini, bagian yang keempat, saya belajar tentang pengampunan dan rekonsiliasi. Lalu bagian yang terakhir, yang kelima, yaitu kepercayaan kepada Allah. Saudaraku, tadi saya sudah jelaskan di bagian yang pertama. Meskipun Yakub merasa sebenarnya cemas, khawatir untuk pergi ke Mesir, tetapi terhadap janji Allah, dia tetap setia. Dia tetap mempercayai janji Allah dan pergi ke sana dengan iman. Pesan moralnya adalah pentingnya mempercayai dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Keluarga Yakub menunjukkan kepercayaan yang kuat kepada Allah dalam beberapa cara, yaitu mempercayai pesan janji Allah, mengikuti kehendak Allah, mengandalkan Allah dalam kesulitan, mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Dan inilah suatu ungkapan syukur kepada Tuhan dalam pengabdian. Ini menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Melalui kepercayaan mereka kepada Allah, keluarga Yakub menunjukkan bahwa mereka mengandalkan Allah di dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Mereka yakin bahwa Tuhan akan memimpin mereka. Tuhan akan melindungi mereka dan memenuhi janji-janjinya. Bahkan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan, ini menjadi contoh bagi kita untuk menempatkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari 5 hal ini kita teladani dalam hidup kita. Yang pertama, kita percaya kepada janji Allah. Yang kedua, ada pengampunan ketika Tuhan membawa kita kembali kepada keluarga kita yang mungkin pernah melakukan kejahatan, hal-hal yang tidak baik. Ada pengampunan dan rekonsiliasi. Yang ketiga, ada persatuan keluarga. Yang kedua, yang keempat, perlindungan. Ada perlindungan dan penyediaan Allah. Dan yang pertama, yang kelima, bagaimana Tuhan menyertai akan hidup daripada orang-orang yang percaya kepada Dia. Janji Tuhan itu tidak pernah dibatalkan. Janji Tuhan kepada Yakub, dia menjadi bangsa yang besar, itu tidak terbatalkan. Itulah yang saya pelajari dari Kejadian pasal yang ke-46. Bagaimana Tuhan memakai Yusuf untuk menolong, memberkati, dan terjadi rekonsiliasi keluarga yang baik. Malam hari ini kita belajar. Mungkin ada hal-hal yang masih mengganjal dalam hati kita. Mungkin kita rajin beribadah, tapi masih ada kita menyimpan kepahitan kepada seseorang, keluarga dekat kita, atau siapapun yang mungkin pernah melukai hati kita. Malam ini kita belajar dari kisah Yakub dan Yusuf. Kita belajar daripada Yusuf. Yusuf tidak menyimpan kepahitan. Yusuf tidak menyimpan kebencian. Yusuf tidak menyimpan sakit hatinya. Yusuf merangkul orang tuanya. Yusuf merangkul saudara-saudaranya. Tanda bahwa masalah telah selesai. Kasih menggugurkan segala sesuatu yang menjadi intimidasi, yang membuat orang selalu memikirkan yang jahat terhadap orang yang pernah melukai dia. Kasih menggugurkan semua itu. Kasih membuat kita menjadi orang yang berpikir bahwa kalau Tuhan menolong saya, Tuhan membawa saya sampai kepada tahapan ini.
Kalau Tuhan memberkati saya mulai dari saya nggak punya apa-apa sampai saya punya segala-galanya, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Hari ini, mari kita belajar daripada kisah ini. Mari kita belajar dari firman ini. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, berpindah dari Kanaan menuju kepada Mesir, kepada tempat. Mungkin kita sedang berada di tempat yang aman, zona nyaman. Tuhan mau mengirim kita ke tempat yang mungkin tidak aman menurut kita. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang mengutus, maka Tuhan akan membela. Tuhan yang mengutus, Tuhan akan menyertai. Dan kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan juga yang memberkati. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menerima janji Allah seperti yang diterima oleh Yakub dan anak-anaknya. Percayalah, malam hari ini kita belajar daripada kisah ini, bahwa sesungguhnya janji Tuhan tidak terbatalkan. Seperti yang Tuhan sudah katakan kepada Yakub di dalam Kejadian pasal 46 ayat yang ketiga. Kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan terus menepati janjinya. Sekalipun pergi ke Mesir, tetapi Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Tempat yang tidak aman, tempat yang menurut Yakub itu tidak cocok, tidak baik. Karena Tuhan menepati janjinya, Tuhan berjanji kepada dia itu di Kanaan. Tapi percayalah kalau Tuhan yang menyuruh kita pergi, Tuhan yang menyuruh Yakub pergi, Tuhan katakan, akulah Allah, Allah ayahmu, Allah yang memberkati engkau. Aku akan membuat engkau pergi ke Mesir dan menjadi bangsa yang besar di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita belajar malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua boleh terinspirasi, diberkati, digugah kembali, diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, itu sharing firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita semua dari Kejadian pasal yang ke-46. Kalau ada Bapak Ibu yang mau tambah, silahkan menambahkan supaya kita saling melengkapi, saling menguatkan, saling memberitahu supaya kita semakin diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ayu. Mohon tutup doa dulu, Pastor. Habis itu kita diskusi. Siap. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan malam hari ini. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar, Bapak. Kami berdoa malam hari ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau urapi kami dengan kuasa-Mu. Firman Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara, menyampaikannya. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus boleh berbicara terus-menerus dalam hati kami. Bapak, malam hari ini kami belajar daripada kisah daripada Yakub yang mengikuti akan perintah Tuhan untuk pergi ke Mesir. Dan kami tahu Tuhan, bahwa akhir daripada cerita ini, akhir daripada kebenaran ini, akhirnya terjadi rekonsiliasi, pemulihan daripada Yakub, Yusuf, dan saudara-saudara Yusuf. Tuhan, kami belajar banyak daripada kisah ini. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kami. Tuhan tidak pernah salah membawa kami untuk tiba di satu tempat. Tuhan, kami tahu, kami semua orang, semua ini mungkin kami dari tempat yang lain. Sama seperti hamba-Mu dari Kupang, dari NTT. Tapi Tuhan membawa hamba ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Itu karena pelayanan. Itu karena jiwa-jiwa yang ada di Makassar. Kami tahu Tuhan tidak pernah salah membawa kami. Pak Hendrik Boon dari Indonesia, Tuhan bawa ke Atlanta. Tuhan punya rencana yang besar di sana. Kami tahu kami semua yang ada ini Tuhan. Kami memiliki akan panggilan khusus daripada Tuhan. Tapi seringkali Tuhan, panggilan itu kami merasa bahwa itu sangat sulit untuk kami lakukan. Tapi malam hari ini kami diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan bahwa kalau Tuhan yang memanggil kami, maka Tuhan pula yang akan menolong kami.
memberkati kami, menyertai kami. Bahkan janji Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan tidak pernah digagalkan dengan apapun. Tempat yang berbeda, mungkin waktu yang berbeda, situasi yang berbeda, orang-orang yang berbeda di sekeliling kami, tetapi firman Tuhan katakan janji Tuhan tidak terbatalkan. Kalau Tuhan berjanji sesuatu atas hidup kami, maka Tuhan akan menggenapi janji itu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan malam ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menolong kami. Malam ini kami berdoa buat setiap kami semua. Jikalau ada di antara kami yang mungkin menyimpan akan dendam kepada seseorang, keluarga, atau siapapun juga orang di dekat kami. Malam ini kami berdoa biarlah terjadi rekonsiliasi, hati yang dipulihkan. Karena kami belajar daripada Yusuf yang tidak pernah mengingat-ingat akan kelakuan daripada saudara-saudaranya. Sebaliknya dia melepaskan pengampunan. Dia memberikan rangkulan, bahkan ciuman, bahkan tangisan, air mata. Dia tidak menyesali akan hal yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Karena Yusuf tahu bahwa di balik semuanya itu ada cara Tuhan, ada tangan Tuhan yang membawa dia untuk sampai ke Mesir. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Berkati kami semua, pulihkan hati kami semua Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam kemurnian hati. Kemurnian di dalam berpikir. Kemurnian di dalam berbicara, sikap, tingkah laku. Tidak ada embel-embel yang lain Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tulus di hadapan Tuhan. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka boleh diberkati dengan sikap kami, dengan cara kami, dengan perkataan kami. Sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan, Allah yang hidup. Terima kasih. Tuhan terus memberkati keluarga besar FWF Tuhan. Berkati dengan hikmat, berkati dengan kekuatan. Jikalau ada yang sakit di antara kami, yang mungkin tidak hadir bersama-sama dengan kami malam ini, tapi mereka sedang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Tuhan jamah kesehatan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Supaya setiap mereka yang sakit, dipulihkan, diberkati. Mereka yang dalam pergumulan yang berat, mungkin karena finansial, masalah keluarga, masalah pekerjaan, Tuhan memberkati mereka malam ini. Berikan jalan keluar. Apapun, Tuhan kami percaya, Tuhan tidak kurang cara untuk menolong setiap umat-Mu. Bapak, malam hari ini kami juga berdoa membawakan bangsa kami, bangsa Indonesia, dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kan bangsa ini. Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami berikan roh mereka takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin akan bangsa ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang baik. Roh korupsi, roh apapun yang mengikat mereka, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, bangsa Indonesia, boleh senantiasa ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada Bu Ayu.